Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikiran adalah suatu modal konseptual yang berfungsi sebagai dasar pemikiran dalam penelitian. Dan kerangka pemikiran ini juga mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, dan kajian pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam kerangka pemikiran ini juga dapat digambarkan dalam bentuk diagram atau bagan alir yang menunjukkan alur logika dari penelitian. Sedangkan untuk hipotesis merupakan pertanyaan yang dirumuskan berdasarkan kerangka pemikiran secara sederhana. Hipotesis dapat dianggap sebagai langkah awal dalam proses penelitian yang mengarah peneliti untuk mengumpulkan data dan menganalisis hubungan antara variabel sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang fungsi kerangka berpikir. Sebelumnya, pernahkah kalian merasa kesulitan dalam melakukan penelitian atau merasa kesulitan untuk memahami dan menganalisis data penelitian? Jika jawaban kalian iya, mungkin kalian membutuhkan yang namanya kerangka berpikir. Nah, disinilah letak fungsi kerangka berpikir. Apa sih kerangka berpikir itu? Kerangka berpikir adalah cara berpikir terstruktur yang membantu peneliti memahami dan menganalisis data penelitian secara efektif. Ada beberapa fungsi utama dari kerangka berpikir dalam penelitian. Yang pertama, memandu peneliti dalam merumuskan masalah penelitian. Kerangka berpikir membantu peneliti untuk mengidentifikasi masalah penelitian yang relevan dan penting untuk diteliti. Yang kedua, membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis. Apa hipotesis itu? Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya melalui penelitian. Kerangka berpikir membantu peneliti untuk merumuskan hipotesis yang logis dan berdasarkan pada teori yang relevan. Yang ketiga, membantu peneliti dalam memilih metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat akan membantu peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat. Kerangka berpikir membantu peneliti untuk memilih metode penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian dan hipotesis yang telah dirumuskan. Keempat, membantu peneliti dalam menganalisis data penelitian. Data penelitian yang telah terkumpul perlu dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Kerangka berpikir membantu peneliti untuk menganalisis data secara sistematis dan terstruktur. Yang kelima, membantu peneliti dalam menarik kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian harus ditarik berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan. Kerangka berpikir membantu peneliti untuk menarik kesimpulan yang valid dan relevan dengan masalah penelitian. Masih ada banyak jenis kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam penelitian, tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Beberapa contoh kerangka berpikir yang umum digunakan dalam penelitian yaitu seperti kerangka teori. Kerangka yang menjelaskan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Terus kerangka konsep. Kerangka yang menjelaskan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, seperti halnya kerangka variabel. Kerangka yang menjelaskan variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian. Kerangka berpikir adalah alat yang sangat penting bagi peneliti. Dengan menggunakan kerangka berpikir, peneliti dapat melakukan penelitian yang lebih efektif dan efisien. Mari kita mulai gunakan kerangka berpikir dalam setiap penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara merangkai kerangka berpikir. Yang pertama, yaitu dengan cara menentukan variabel. Variabel
diambil dari judul yang kita gunakan untuk penelitian. Contohnya, saya mengambil judul industri halal sebagai alat untuk kemajuan ekonomi di Indonesia. Jadi, variabelnya yaitu industri halal dan perekonomian di Indonesia. Yang kedua, yaitu menentukan teori dari variabel tersebut. Contohnya, variabel ekonomi di Indonesia dan industri halal. Itu teorinya siapa? Kemudian yang ketiga, yaitu menjelaskan teori tersebut, apa sih industri halal dan apa sih itu ekonomi di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Jadi tujuanmu apa untuk membuat penelitian itu? Selanjutnya yaitu cara menyusun hipotesis yang baik dan benar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Mulailah mengidentifikasi masalah penelitian yang ingin kamu pecahkan. Masalah ini harus relevan, menarik, dan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi bagi pengetahuan. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Lakukan tinjauan pustaka yang komprehensif untuk memahami teori-teori penelitian sebelumnya dan temuan-temuan yang relevan dengan masalah penelitian. Hal ini akan membantu kamu membangun dasar teoritis yang kuat untuk hipotesis ini. Keempat yaitu uji hipotesis. Lakukan penelitian untuk mengumpulkan data dan menganalisis. Data ini akan digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis. Yang kelima yaitu tarik kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, tarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Kesimpulan ini harus didukung oleh bukti empiris yang kuat. Baik, di sini saya akan menerangkan kerangka berpikir. Jadi menurut definisi, kerangka berpikir adalah gambaran sistematis mengenai hubungan antara konsep atau variabel dalam penelitian. Ini membantu dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan merancang metodologi. Contohnya, misalkan Anda melakukan penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap potensi akademik mahasiswa. Variabelnya adalah media sosial yang sefrekuensi penggunaan atau jasa konten. Di prestasi akademik juga, contohnya kayak nilai IPK dan nilai ujian. Kerangka berpikir, media sosial dapat mengaruhi prestasi akademik secara positif atau negatif. Frekuensinya menggunakan media sosial yang tinggi mungkin berkorelasi dengan penurunan prestasi akademik. Jadi kesimpulan untuk kerangka berpikir, menyediakan gambaran umum tentang bagaimana variabel saling berinteraksi.